Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang telah memilih hamba-hambanya dan tidak akan menolak mereka. Itu berdasarkan Yesaya 41 ayat yang ke-9. Yang kedua, Saudara Dian Apriostan Halena Kamuhlu STH yang telah dipanggil mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Setelah melalui penyelidikan dan percakapan, ternyata bahwa Saudara Dian Apriostan Halena Kamuhlu STH telah memenuhi syarat untuk melayani di GKI Sulsel Jemaat Pospei Pondan dalam status orientasi selama 1 tahun. Tekad dan janji. 1. Apakah saudara percaya dan mengakui bahwa Allah sendirilah yang telah memanggil saudara menerima jabatan penginjil, dan bersediakah saudara dengan setia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang akan dipercayakan kepada saudara? Bagaimanakah jawab saudara? Ya, saya percaya dan bersedia. Tuhan Yesus mendengar. Kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah sendiri, serta menjadi satu-satunya sumber pemberitaan firman Allah dan sebagai standar hidup orang percaya? Oleh sebab itu, saudara bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran firman Allah dan menentang semua ajaran yang tidak sesuai dengan isi Alkitab. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya dan bersedia. Tuhan Yesus mendengar. Ketiga, apakah saudara mengakui dasar iman reformatoris, yaitu pengakuan iman rasuli dan katekismus Heidelberg? Apakah saudara? Apakah jawab saudara? Silakan. Ya, saya mengakui. Keempat, apakah saudara bersedia menunjukkan dan menyatakan kesaksian kehidupan rohani dalam doa, pelayanan, dan merenungkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari? Apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia. Tuhan Yesus mendengarnya. Yang kelima, apakah saudara bersedia mentaati serta melaksanakan tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan? Apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia. Tuhan Yesus mendengar pernyataan saudara. Silakan berlutut. Saudara Dian Apriostan Halena Kamuhlu STH sebagai hamba Allah, hamba datang dan menumpangkan tangan di atas kepalamu dan menyatakan kasih kuasa Allah, hikmat Allah memberkati engkau,
kerinduan dan pelayananmu sebagai hamba Allah untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan Allah di tengah-tengah dunia ini sampai Tuhan datang kembali. Kasih kuasa Allah akan memberikan hikmat kebijaksanaan surgawi sehingga engkau menjadi pemimpin yang bijaksana untuk kemuliaan Allah. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal senantiasa memberkati engkau. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di hadapan kalian telah berdiri hamba Tuhan, penginjil dia Apriostan Alena Kamuklu SDH. Terimalah dia sebagai pelayan Tuhan. Doakan dan dukung dia dalam pekerjaan pelayanan ini. Dan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu Imelda, bawakan kita di dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah kami, Tuhan kami, penguasa pelayanan kami. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh menyaksikan suatu hal yang indah di hadapan Tuhan bersama-sama. Baik itu kami dari gereja GKI Luwuk maupun bersama seluruh jemaat dari Pos Peipondan. Karena hari ini Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami dimampukan dan diberikan waktu dan kesempatan untuk melantik dan menempatkan Saudari Dian menjadi gembala Tuhan di tempat ini, di tengah jemaat Pos Peipondan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, baik untuk kami sebagai gereja pengasuh maupun bagi seluruh jemaat Pondan. Teristimewa anugerah yang terbesar yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan Ibu Dian. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya bahwa di tengah setiap keadaannya secara pribadi, di tengah umurnya yang mungkin masih muda di hadapan manusia, tetapi kami sungguh percaya Engkau Allah, Engkau yang punya pelayanan ini, dan Engkau pasti mengurapinya dengan suatu kuasaan yang hebat dari Tuhan. Anugerah Tuhan, hikmat Tuhan turun atas dia, sehingga walaupun dengan usia yang muda di mata manusia, tetapi dia akan Kau mampukan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, malah menjadi gembala atas jemaat Tuhan di tempat ini. Kuasai dia Tuhan, peliharakan dia, berikan kekuatan, kesehatan, mampukan dia untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan di tengah pelayanan ini. Juga kami berdoa bagi seluruh badan pengurus dan jemaat Tuhan di tempat ini.
Biarlah mereka boleh bersehati, tetap selalu mendukung keberadaan dan penempatan Ibu Kekasih ini. Ibu Dian ada di tengah-tengah mereka, melayani mereka. Engkau senantiasa akan menyatukan hati mereka, satu sama lain, boleh saling mengerti, boleh saling melengkapi, sehingga pelayanan seutuhnya di dalam gereja kami tempat ini, di tengah jemaat Gospel Pondan ini, boleh berlangsung dengan baik, seturut dengan rencana Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang indah pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dan penyerahan kami kepada Tuhan. Syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih, kita telah menyaksikan pelantikan hambanya. Jadi mulai sekarang kita harus membiasakan, kalau tidak bisa bilang evangelis, penginjil dia. Dan kepada penginjil dia tidak usah bermalu hati karena saudara diberi nama penginjil atau evangelis. Itu kalau di lingkungan GKI itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi perlu juga jemaat tahu bahwa sistem dan seleksi di gereja kita itu luar biasa. Ya, saya jadi penginjil harus mengalami seleksi 1 minggu. Setelah itu 1 tahun kemudian itu 1 bulan. Setelah itu 3 bulan. Itu kalau dari luar. Setelah itu diteguhkan jadi hamba Tuhan orientasi 2 tahun. Kemudian hamba Tuhan tetap 3 tahun. Baru berhak diusulkan, kalau diusulkan oleh jemaat untuk jadi pendeta di sidang sinode. Tetapi saudara tahu berapa tahun? Kira-kira ada yang tahu berapa tahun duluan dari yang dulu? 10 tahun. Wah, sudah banyak kebocoran. Saya 10 tahun menyandang evangelis dan saya tidak malu. Saya 3 jemaat, GKI Temusu, GKI Gunung Mulia, Sumbersari, Parigi, dan juga GKI Luwu. Dan setelah 10 tahun, saya diusulkan, baru dipendetakan di GKI Luwu. Jadi waktu itu Ibu Ketua
Jadi ketua pengurus sama dengan Pak Happy. Kemudian jadi majelis 2012 saya dilantik, 2014 baru kami didewasakan. Pemilihan ulang majelis, terpilih kembali ibu ketua, bukan lagi pengurus, jadi majelis. Jadi bagi penginjil Dian suatu kehormatan kalau di lingkungan GKI saudara telah menjadi penginjil. Ya, mungkin di gereja lain 1 tahun, 2 tahun jadi vikaris, jadi pendeta. Kalau kita sabar. Ada seleksi yang ya orang bilang katanya ketat, tapi selama kita melayani Tuhan dan jemaatnya tidak ada yang mustahil. Amin. Gitu. Jadi sampai putih rambut seperti saya. Jadi saya putih rambut baru dipendetakan. Tapi puji Tuhan ya, dalam sidang sinode 2019 ada Om Toi, salah satu saksi ya. 2019 GKI menerima wanita untuk dipendetakan. Jadi generasi mereka ini puji Tuhan. Zaman saya pendeta perempuan itu kasihan, mati karir. Pokoknya dari Kejadian sampai Wahyu tetap penginjil. Jadi seperti itu. Jadi Ibu Dian ada saatnya nanti bisa jadi pendeta, ya, dengan dukungan jemaat. Nah, kita kembali, kita buka Alkitab 1 Petrus kayaknya sudah mulai kalah mata, sudah tua. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, mungkin kita agak beda sedikit karena saya mulai membiasakan pakai Alkitab TB2. Tapi sedikit saja sebenarnya perbedaannya. Saudara, dalam bacaan ini oleh lembaga Alkitab ini diberikan judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Saudara, ini adalah bentuk iman yang luar biasa. Jadi bayangkan Petrus, ya, walaupun dia sempat bermasalah waktu penangkapan Yesus, Yudas Petrus, telinganya sempat tipis, ya. Minta maaf, ini ada Om Petrus ini. Ya, saya hampir tak terus, tapi saya minta maaf dulu. Jadi telinganya sempat tipis, sama dengan Yudas, ya, tipis. Kemudian mereka sadar dan bertobat. Tetapi Petrus, dia bertobat, dia kembali jadi nelayan. Walaupun dia sempat berpikir bahwa hidupku sudah tidak ada lagi artinya. Tetapi Yudas, dia memandang hidupnya bukan lagi tidak ada arti, sama sekali minus, sehingga dia harus bunuh diri. Tapi Petrus kemudian dipanggil ulang oleh Tuhan, dan dia luar biasa. Makanya di sini dia katakan, ya, dengan iman yang sungguh, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Bayangkan, yakin sekali Petrus. Yakin sekali Petrus bahwa apabila kemuliaan, dalam arti kata apabila Kristus datang, maka dia akan mengambil bagian atau mendapat bagian. Ini dinamakan iman, saudara.
iman seorang Kristen dan iman seorang pemimpin. Jadi saudara, kalau pemimpinnya saja ragu, kira-kira bagaimana anggota jemaat? Saya tidak tahu juga. Kalau ragu pemimpinnya, maka jemaatnya ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu. Ragu-ragu. Ada lagi yang ragu-ragu. Jadi sini Petrus memberikan suatu contoh tentang dirinya dengan keyakinan imannya bahwa apabila Yesus datang dengan kemuliaannya, dia akan mengambil bagian di dalamnya. Kemudian dia menyapa para penatua. Nah, saudara-saudara, dari dasar kalimat para penatua ini, karena Petrus menyamakan dirinya juga sebagai seorang penatua, ya, itu ada beberapa gereja kemudian memakai ketika belum ada seorang hamba Tuhan dengan latar belakang teologi. Kemudian memilih di antara para penatua untuk kemudian diangkat menjadi gembala. Itu kalau tidak salah Om Paul, ya, salah satu sempat. Jadi itu gembala itu bukan belajar teologi secara khusus, tidak. Tetapi ada beberapa kriteria di antara penatua karena belum ada tenaga dengan latar belakang teologi yang melayani di tempat itu. Nah, jadi sehingga ada beberapa kasus kemudian para penatua ini oleh beberapa gereja, termasuk pendeta itu disebut penatua. Ya, kalau tidak salah di sini belum ada. Di Manado itu ada, kalau tidak salah Gempuk, gereja Masehi Protestan umum barangkali. Itu pendetanya itu penatua, kalau tidak salah. Ya, kalau kita mengambil jalur pendeta, ya mereka mengambil jalur penatua. Sama dengan diikuti oleh saksi Yehova. Saksi Yehova juga itu pendeta, penatua. Jadi kalau penatua di saksi Yehova itu bukan penatua dalam arti kata yang dari jemaat, bukan. Mereka itu tamatan teologi, hamba Tuhan yang kemudian dilantik jadi penatua. Oke, kita lanjut. Jadi dari kata penatua, dan aku juga teman penatua, Rasul Petrus hadir. Nah, saudara-saudara, makanya tema pada saat ini, pada saat pelantikan hambanya, yaitu Allah peduli. Allah peduli karena saya dan saudara milik Allah. Amin. Amin. Ini temanya. Saya kemarin sempat berdiskusi dengan Ibu Ketua. Ibu Ketua bilang, Pak, saya akan hadir. Ya, perlu. Dan Bapak ditanya, Bapak mau khotbah apa? Terus beliau bilang, tidak usah dulu pakai tema dari sinode. Oke. Maka saya dapatlah ini. Nah, saudara-saudara, ayat 1 ini sebenarnya pendekatannya yaitu penatua, pendekatannya adalah saksi Kristus. Jadi mereka sebenarnya adalah saksi-saksi Kristus yang dianggap tokoh, soko, guru daripada jemaah. Nah, kemudian memang posisinya nanti akan beda. Kalau kita bilang sebagai hamba Tuhan, ada beberapa kriteria. Ada yang bilang majelis juga hamba Tuhan, jemaat juga hamba Tuhan. Kalau aliran Pentakosta dan karismatik itu hamba Tuhan, yaitu
setiap orang hamba Tuhan. Nah, kalau di kita dibilang hamba Tuhan itu adalah yang full time. Nah, jadi di sini kita adalah saksi Kristus. Nah, sekarang apa tugasnya? Sebagai teman penatua, dengan iman yang yakin dan sungguh bahwa apabila Yesus datang, dia akan bersama-sama dengan Yesus. Lantas apa tugasnya? Tugasnya di dalam Matius 28. Mungkin kita sudah hafal. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Perhatikan, Yesus berkata